Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat sore semuanya. Bersyukur kalau malam hari ini, sore hari ini kita semua boleh kembali bersama-sama berkumpul memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh keberadaan diri kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah siap untuk memuji Tuhan malam hari ini? Boleh yang sudah siap buka kameranya, silahkan. Lambaikan kedua tangannya, berikan senyuman. Kita saling menyapa dengan saudara-saudara yang lain di rumah dengan memberikan senyuman yang penuh sukacita. Puji Tuhan, sungguh indah kebersamaan di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kalau malam hari ini kita mau bersama-sama kembali mendalami iman Katolik. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh anaknya Romo Hendra Kimawan. Kita sebelumnya mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ada hingga saat ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh mengerti akan seluruh keberadaan diri kami. Hati kami, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu, merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami secara luar biasa. Mari Tuhan, beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan doa online kami malam hari ini. Kami mau naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar sepenuhnya kalau kami ada saat ini, kalau kami bersama-sama bisa mengikuti persekutuan doa online, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Benar Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku tak memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Ada sebab kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada, kami sehat, kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
Sungguh kami bersyukur padamu Bapa, untuk segala apa yang sudah boleh kami alami di dalam hidup kami hingga saat ini. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan. Begitu banyak kejadian-kejadian, baik itu yang penuh dengan sukacita, terkadang diselingi dengan duka cita. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kami saat itu, Engkau ada tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah selalu dekat dengan kami. Dan Engkau selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh memiliki keluarga yang baik. Kami boleh memiliki pekerjaan yang baik. Kau berkati kami hari demi hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami rindu untuk lebih lagi memuji dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang disukakan melalui setiap pujian. Ketika sorak-sorai dinaikkan, kuasa Allah tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian ini kami naikkan di hadapan-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam Mazmur 107 dikatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari umat Tuhan yang dikasihi, kita akan nyatakan setiap ucapan syukur melalui setiap pujian, setiap pengagungan bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbang Tuhan lebih lagi. Kita akan bangkit nyatakan kemuliaan Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lebih lagi, umat pilihan Allah, dengarlah setiap panggilan Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit nyatakan kuasa. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lidah mengaku. Semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita lebih sungguh. Kita akan masuk gerbang Tuhan. Kita angkat setiap pujian kita. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, Nyatakan kuasanya. nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan memuji Tuhan lebih sungguh. Kita rasakan urapan Allah tercurah, anggur baru tercurah, meliputi setiap kita. Dia angkat setiap suka-suka kita menjadi pujian-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Saya angkat pujian, anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih sungguh lagi, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan Hanya katakan hari ini harinya Tuhan. Inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Dosa telah dipatahkan. mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari beri tepuk tangan sore-sore yang lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita surga boleh turun mengalir atas setiap kami yang mengikuti persekutuan doa online malam hari ini. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini berkat Tuhan tercurah atasmu. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan malam hari ini. Kita mau mendalami lebih lagi tentang karunia-karunia, secara khusus karunia bahasa roh. Mari kembali kita siapkan hati kita lebih lagi. Malam hari ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami mau siapkan hati kami. Roh Kudus,
Roh penolong. Engkau lemah lembut, Engkau penuh kasih. Mari Roh Kudus, tolong kami, bantu kami agar malam hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau sungguh hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadirlah di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami membuka hati kami. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami angkat tangan kami mau katakan untuk kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari Roh Kudus, jamahlah setiap kami, jamahlah hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kami mau katakan, kami buka hati kami saat ini Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami lebih lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Kau hadir dimanapun kami berada saat ini. Kau begitu dekat dengan kami, Kau rindu memeluk kami. Tuhan, ini seluruh hati kami. Kami buka lebar-lebar hati kami untuk dengarkan firman-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih untuk anak-Mu Romo Hendra yang sudah Kau siapkan untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu malam hari ini. Tuhan berkati anak-Mu ini, pakai anak-Mu hari ini dengan secara luar biasa. Setiap kerinduan-Mu, setiap pengajaran-Mu akan Dia sampaikan pada setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa ini kami naikkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kami persilahkan kepada Romo Hendra untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali bersua. Walaupun melalui jaringan yang entah bagaimana akhirnya bisa sampai ke tempat kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama kita akan mendalami satu tema yang berkaitan dengan bahasa roh. Saya akan share slide saya. Bahasa roh menjadi sesuatu yang istimewa rupanya. Menjadi sesuatu yang hangat, hot news. Ketika orang yang non-karismatik datang misalnya ke tengah-tengah kita yang sedang berdoa, dan kemudian ada singing in the spirit, ada bahasa roh yang dikidungkan, yang diucapkan, mereka terpusing-pusing. Sehingga kadang-kadang mereka pun berpikir, apakah benar bahasa roh yang seperti itu? Apakah iya atau tidak? Seperti itulah kurang lebih. Jadi banyak hal yang muncul. Sehingga ada yang bertanya juga, bahasa roh itu sungguh real atau suatu yang fake, yang palsu? Jangan-jangan palsu. Jangan-jangan ada juga yang berkata itu adalah sesuatu yang real, nyata. Karena Tuhan sendiri berfirman demikian di dalam Alkitab, bahwa bahasa roh adalah sesuatu yang nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, itu yang akan kita lihat bersama-sama pada malam hari ini berkaitan dengan bahasa roh ini. Kita tahu fenomena mengenai Roh Kudus ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menjanjikannya kepada kita semua, pertama-tama jelas kepada para murid. Para murid akan menerima kuasa, akan menerima power yang berasal dari Roh Kudus sendiri. That's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. Korabashata rabakarabashande. Holy fire! 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 Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight.
A whole new level of breakthrough in your life tonight. And that by course, and let one interpret. Jadi itu fenomena yang ada. Saudara-saudariku, kalau melihat yang seperti itu, apa yang ada dalam pikiran kita? Bagi orang karismatik mungkin, itu ya seperti itulah orang yang dalam tanda petik mendapatkan karunia Roh Kudus, ada yang resting in the spirit, ada yang berbahasa roh, dan lain sebagainya. Ada mungkin yang berkata juga, itu adalah ekspresi kondisi kejiwaan yang terganggu. Persoalan hidup begitu berat, begitu pelik, begitu benar-benar membebani, sehingga ya peluapan emosinya ya kurang lebih seperti itu. Emosional keluar, rilis katanya, biar orang merasa lega, merasa puas. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14:23, kalau ada orang non-karismatik hadir di tengah-tengah kita, katanya, jangan-jangan, itu mah orang-orang gelo, katanya gelo, sinting. Mungkin kan seperti itulah yang dikatakan oleh orang-orang non-karismatik. Ada juga yang berkata, yang berkomentar seperti itu, itu orang kerasukan, katanya. Kerasukan, setan. Sehingga ada fenomena seperti itu. Nah, itu di gereja tetangga, seperti itu. Ada juga sesuatu yang menarik di tengah-tengah kita di dalam gereja Katolik. Apakah yang menarik itu? Kita lihat ini. Ini pertemuan karismatik internasional di Roma. Orang bernyanyi di dalam roh. Mereka mendoakan Paus Fransiskus. Alziamo la nostra voce e lodiamo il Signore nelle nostre lingue, in italiano, in spagnolo, in portoghese. Una lode a Dio per la Chiesa. Lihat ekspresinya. Una lode al Padre in Gesù. Ada Bapak Uskup yang seperti ini. Una lode per il Santo Padre. Ada yang membuka tangannya, ada yang mengangkat tangan. Mereka menyanyi dalam roh, juga ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ternyata katanya, kok mirip-mirip dengan gereja tetangga tadi. Ini fenomena apa? Jadi rame. Jadi sangat ramai. Belum beberapa bulan lalu juga kan ada seorang imam yang berbicara mengenai bahasa roh ini. Sehingga muncul komentar dan pendapat. Teman-teman karismatik merasa panas. Wah, ini melecehkan katanya, kurang lebih seperti itu kan ya. Ada yang berkata seperti itu. Pokoknya ramai fenomena mengenai bahasa roh ini. Baik di kalangan hierarki maupun di kalangan umat. Jadi sejak karismatik Katolik lahir 1967 Katolik ya, sampai hari ini senantiasa ada yang namanya kontroversi perbantahan. Padahal Roh Kudus itu harusnya menyatukan. Dan selalu yang paling hot, yang rame adalah berkaitan dengan bahasa roh. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang anti. Dan ternyata yang menarik, saudara-saudariku, baik yang pro maupun yang anti pun pakai ayat-ayat Alkitab. Coba bayangkan, yang yes pada bahasa roh pakai ayat Alkitab, yang anti bahasa roh pun memakai Alkitab juga. Nah, bagaimana pemahaman bahasa roh ini dari sudut pandang gereja
Katolik. Ternyata masalah pro dan kontra ini kan bukan hanya urusan bahasa roh. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan yang masalah yang pro dan kontra ini. Dalam kehidupan sehari-hari, pro dan kontra. Kalau ngelihat gambar yang pertama, apakah itu angka 6 atau angka 9? Tergantung cara pandangnya. Kalau nggak ada titik temu, yes, berantem mereka, ribut mereka. Gambar yang kedua, gajah itu seperti apa? Apakah bagaikan tembok? Apakah bagaikan tali? Apakah bagaikan ular? Ada yang memegang belalainya? Atau batang pohon katanya? Pro dan kontra itu hal yang wajar. Hari-hari ini juga di Indonesia, keputusan Presiden tentang penetapan Hari Kedaulatan Negara pun menimbulkan pro dan kontra. Siapa yang berjasa? Siapa yang paling berjasa? Perang Ukraina dan Rusia sama juga, pro dan kontra. Ada yang membela Ukraina, ada yang membela Rusia. Dua-duanya punya pembenaran masing-masing. Mengapa terjadi perang seperti itu? Dua-duanya memakai pembenarannya masing-masing. Tapi yang pasti kalau perang itu terjadi kan yang menderita adalah rakyat. Apapun yang dikatakan, siapa yang benar, siapa yang salah, yang menderita tetap rakyat. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Yang menderita adalah rakyat. Itu adalah kenyataan hidup. Di dalam gereja urusan pro dan kontra pun selalu ada kan ya sampai hari ini. Tentang perayaan Ekaristi aja. Urusan doa Bapa kami ketika umat mendoakan atau menyanyikan Bapa kami, angkat tangan boleh atau enggak? Wih, ribut itu kan. Bisa ribut. Padahal gereja nggak pernah mengatur angkat tangan seperti apa? Seperti kalau kita berdoa atau tangan kita dikatupkan. Itu kan nggak diatur oleh gereja. Tapi ada orang yang meributkannya. Kadang-kadang yang meributkannya juga ya pastornya. Seperti itu. Konsili Vatikan kedua misalnya. Ada yang meributkannya juga. Ini konsili yang nggak benar. Devosi kerahiman ilahi. Saya baru mendengarkannya. Yang meributkan devosi kerahiman ilahi, ajaran sesat katanya ini. Ajaran sesat padahal saya setiap hari mendoakannya, mendoakan doa koronka, mendoakan berdevosi pada kerahiman ilahi. Mengapa dikatakan sesat misalnya? Bisa menimbulkan perbantahan. Bicara mengenai bahasa roh, ya sama juga. Urusan pakai dua-duanya pakai Alkitab. Saya jadi ingat ketika menyiapkan ini, bacaan Injil minggu pertama Prapaskah tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika pencobaan ketiga, baik setan maupun Yesus memakai ayat Alkitab. Bayangkan, si setan aja tahu ayat Alkitab kan? Setan maupun Yesus pakai ayat Alkitab. Jelas Yesuslah yang benar kan ya. Saudara bisa melihatnya dalam Lukas 4 9 sampai 12. Nah, berkaitan dengan bahasa roh ini di medsos kan, ada banyak lah. Kalau saudara browsing di internet, banyak sekali. Yang netral ada, mempertanyakan bahasa roh masih netral kan ya, biasa kalau itu. Bahasa roh itu benar atau salah? Netral. Ada yang mencoba menjelaskan apa itu bahasa roh dan lain sebagainya. Ada juga yang agak nyinyir. Wah, ini dia. Gambar-gambarnya hot kan? Kupas tuntas bahasa roh. Sikirabarabasandalavasyalalala misalnya seperti itu. Jadi beda-beda lah. Balalalala dorok dok katanya dan seterusnya. Sampai ada yang tersinggung juga. Kita di antara kita kan ada yang tersinggung juga. Kalau belum bisa bahasa roh dan lain sebagainya. Roh Kudus palsu, pendeta palsu, mujizat palsu katanya. Kok menari-nari di atas mimbar? Ada yang seperti itu. Bahasa roh palsu, kejang-kejang, rebah-rebah. Semua itu pemalsuan dari setan. Coba bayangkan. Aliran yang percaya bahasa roh apa enggak panas itu batinnya. Kalau dikatakan seperti itu. Jadi kontroversi sampai hari ini pun ada. Kontroversi sampai hari ini pun
Ada. Mungkin di antara ibu bapak, bro and sis semuanya yang hadir di dalam Zoom ini pun ada yang pro, ada yang kontra. Tidak apa-apa. Malah ketika ada pro dan kontra kan kita bisa semakin tajam, semakin kaya. Sesungguhnya apa sih? Mana sih yang tepat, yang benar? Puji Tuhan, saudara-saudariku, Gereja Katolik punya magisterium gereja. Gereja Katolik punya magisterium gereja. Pedoman kita adalah iman para rasul yang terus-menerus diwariskan turun-temurun. Sehingga sahadat kita kan sahadat para rasul. Kita punya magisterium gereja, kuasa mengajar gereja. Paus dan para pimpinan gereja menyatakan sesuatu, kita dengarkan. Dan di dalam gerakan karismatik kan selalu dikatakan, dengarkan apa yang dikatakan hierarki. Itu yang menjadi ketaatan kita yang bergabung dalam gerakan karismatik Katolik. Dengarkan kata hierarki seperti apa. Dengarkan kata pastor paroki seperti apa. Itu yang harus terus-menerus dipegang oleh kita dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik. Walaupun pastor parokinya agak pige teh artinya apa? Pige bukan gitu. Karena apa? Menentang misalnya, ya sudah, kita ikuti. Sekaligus juga mendoakannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah bahasa roh itu ada? Tadi kan udah ada yang pro dan kontranya. Apakah bahasa roh itu ada atau tidak? Ada. Alkitabiah. Alkitab berkata, misalnya dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama. Ketika Paulus berkata, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus bab 12. Misalnya dikatakan pada ayat 8 dan seterusnya, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Lalu dikatakan juga yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh ada, Alkitabiah. Alkitabiah. Siapa yang bisa menyangkalnya kalau dikatakan bahasa roh tidak ada? Alkitab sendiri berkata demikian. Pakai Alkitab juga berkata demikian. Memang dulu ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sejak abad pertama sudah tidak ada lagi bahasa roh. Setelah tahun 70 Masehi, setelah surat-surat itu ditulis, nggak pernah muncul lagi istilah bahasa roh dalam surat-surat sesudah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pakai ayat Alkitab dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, ayat 8 saja yang dibacakan di tempat ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi ada aliran yang berkata, yes, bahasa roh masih ada, tapi ada aliran lain, pada pandangan lain yang berkata bahasa roh sudah selesai. Ketika masa itu abad pertama selesai. Nggak pernah tuh ada dituliskan lagi misalnya dalam kitab yang paling akhir, Wahyu, mengenai bahasa roh katanya. Seperti itu. Apalagi kemudian didukung oleh bapak-bapak gereja. Santo Yohanes Krisostomos berkata, yang hidup tahun 347 sampai 407, sudah tidak ada lagi
prakteknya tidak jelas. Malah bahasa roh dipakai oleh kelompok Montanus, kan aliran sesat itu. Muncul bahasa roh katanya. Dia sebagai penjelmaan dari Roh Kudus. Santo Agustinus berkata bahasa roh itu hanya ada pada zaman para rasul saja. Itu yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada juga yang berkata ini, kontranya. Anti bahasa roh dikatakan 1 Korintus dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Teman-teman, saudara-saudariku semua, Anda yang hadir di Zoom ini orang beriman kan? Nah, bahasa roh kalau dihubungkan dengan 1 Korintus 14 ayat 22 katanya, bahasa roh itu adalah tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Kalau sudah beriman, ya nggak butuh bahasa roh. Ada yang menafsirkannya demikian berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 22. Jelas sekali lagi dalam Alkitab kita tidak boleh ngambil sepotong-sepotong ayat itu. Kalau diambil sepotong-sepotong bisa salah mengerti, bisa salah paham. Yang mengambil sepotong-potong bahasa roh ini juga tentang bahasa roh, ya salah paham akhirnya. Dan karena kemudian berkata kita orang-orang yang sudah beriman, percaya pada Yesus, tidak perlu lagi bahasa roh. Padahal Paulus tidak pernah berkata demikian. Konteksnya, ketika kita membaca Alkitab, merenungkannya, ingat konteksnya. Lihatlah ayat-ayat sebelumnya, lihatlah ayat-ayat sesudahnya. Pada ayat sebelumnya dikatakan demikian. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Mereka butuh bahasa ajaib sebagai tanda bahwa apa yang disampaikan benar. Namun, ingat, Paulus tidak pernah berkata bahasa roh tidak berguna. Bahasa roh tidak berguna untuk kita orang beriman. Atau nubuat tidak berguna untuk orang yang tidak beriman. Paulus tidak pernah berkata demikian. Maka dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14:39. Karena itu, saudara-saudariku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14:39. Jangan melarang orang-orang yang berkata bahasa roh. Mengapa orang yang kontra banyak juga? Ya karena ini ada yang merasa dibuat-buat, ada yang bahasa omong kosong, ada fake-nya. Kalau saudara melihat di internet juga, ada yang membuat fake-nya bahasa roh ini. Sehingga kemudian ada yang mencoba menelaah, apa sih tanda-tanda kalau bahasa roh palsu itu? Walaupun seluruh jemaat ngomong bahasa roh, apa tanda-tandanya? Saudara bisa lihat di internet. Nah, bagi kita, lepas dari segala macam pro dan kontra, lepas dari adanya ekses-ekses negatif. Karena kadang-kadang kan ekses negatifnya ada orang yang merasa lebih hebat kalau punya bahasa roh. Ekses negatifnya, kalau dalam satu persekutuan doa ada orang yang tidak punya bahasa roh, merasa tersingkir, kemudian dirinya berbuat seolah-olah punya bahasa roh, tiba-tiba bisa berkata laba-laba-laba misalnya dan seterusnya, padahal bukan karunia Roh Kudus, itu ekses negatif. Dan sebagaimana karunia-karunia Roh Kudus lainnya, tetap ada Roh Kudus selalu bekerja sampai hari ini. Bahasa roh tetap ada sampai hari ini. Pertanyaannya adalah bahasa roh itu apa? Pernah ada seorang imam
yang membuat ini kan ya, mempertanyakan bahasa roh. Sesungguhnya dalam pemahaman teologi ada dua kosakata yang dipakai untuk menjelaskan mengenai bahasa roh ini. Yang pertama adalah glossolalia, yang kedua adalah xenolalia. Ini adalah bahasa teologis. Karena di dalam Alkitab sendiri tidak pernah ditulis glossolalia atau xenolalia ini. Nggak pernah ada tulisannya di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki. Jadi kalau saudara-saudari mendengar kata glossolalia, itu adalah istilah teknis, istilah teologis. Kalau mendengar kata xenolalia, itu adalah istilah teologis, bukan dari kitab sucinya. Lalu dari mana muncul dua istilah ini? Yang juga membedakan dua jenis bahasa roh. Yang pasti bahasa roh adalah ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga seseorang berkata-kata dengan bahasa-bahasa, dengan kata-kata yang belum pernah dipelajari. Ada dua kata-kata itu. Yang pertama adalah kata-kata yang dimengerti oleh manusia, atau juga yang kedua ada kata-kata yang tidak dikenal oleh manusia di dunia ini. Jadi ada kata-kata dalam bahasa roh yang sama, ada yang bisa dimengerti, ada juga yang tidak dimengerti. Dua-duanya adalah bahasa roh, baik yang dimengerti maupun yang tidak. Pada waktu seseorang dipenuhi Roh Kudus, lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi bukan manusianya sendiri yang mengendalikan lidah. Bahasa roh adalah istilah yang dibuat untuk memudahkan pemahaman kita. Namun sekali lagi dalam Alkitab tidak ditemukan istilah bahasa roh sendiri. Pneuma lalia misalnya, pneuma itu roh, lalia itu berkata-kata, berbicara, nggak ada di dalam Alkitab. Glossolalia, glossolali, akar katanya dari kata glossa dan laleo. Glossa itu artinya lidah, lidah yang kita miliki ini lidah, laleo berkata, berbicara. Jadi term yang dipakai, istilah yang dipakai di dalam Alkitab adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Bahasa Inggris pun memakai kata tongues, bukan pneuma, bukan spirit misalnya. Dalam bahasa Inggris, speaking in tongues, speak with tongue, dan seterusnya, yang juga disebut bahasa baru atau bahasa lain, dalam Alkitab dikatakan demikian, ini adalah karunia Roh Kudus. Jadi glossolalia secara hurufiah berarti berbicara dengan lidah, berkata-kata dengan lidah, dengan bahasa. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahasa roh. Jadi istilah bahasa roh ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ya, saudara-saudariku, di dalam bahasa aslinya tidak ada bahasa roh. Yang adalah berkata-kata dengan lidah. Berkata-kata dengan lidah. Tang. Glosa itu lidah. Misalnya dalam Markus 16 ayat 17, ketika Yesus mau mengutus murid-muridnya, dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa artinya glossais dalam bahasa Yunaninya. Glossais, lalesosin, kainais. Berbicara dengan lidah yang baru. Kalau memakai terjemahan hurufiah,
artinya berbicara dengan lidah yang baru. Kalau kita membaca berbicara dengan lidah yang baru, pusing kita kan? Maka penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan bahasa-bahasa yang baru. Seperti itu. Demikian juga dalam 1 Korintus, baik 1 Korintus 12 maupun 14, dipakainya adalah glosa, bahasa lidah, berbicara pakai lidah yang diterjemahkan bahasa roh. Lalu ada xenolalia. Xenolalia dari kata xenos artinya orang asing, alien. Laleo-nya sama, berbicara ya. Istilahnya dipakai dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Ini kadang-kadang ada orang yang pakai Kisah Rasul 2 ayat 4 untuk berkata, tuh bahasa roh, ini para rasul tidak bicara bahasa roh katanya kan. Karena bahasa roh dikatakan di dalam 1 Korintus 14, kan bahasa yang tidak mengerti, tidak dipahami, tidak mengerti, tidak dimengerti. Tapi dalam Kisah Para Rasul katanya, orang-orang ngerti kok tuh. Sehingga ada yang berkata, para rasul tidak berbicara bahasa roh. Padahal tidak demikian, saudara-saudariku. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dipakai istilah kata heteros. Artinya lain. Mereka berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lidah yang lain. Mereka berbicara atau berkata-kata dalam lidah-lidah yang lain. Istilah lidahnya sama, glosa ya. Tapi dalam Kisah Para Rasul dikatakan heteros, yang lain. Ini adalah bahasa roh juga. Jadi bahasa roh itu bukan hanya bahasa yang tidak dimengerti, tapi juga bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Dalam Kisah Para Rasul kita tahu, para rasul yang tidak bisa bicara bahasa lain, katakanlah, hanya mengerti bahasa Aram, mungkin juga sedikit bahasa Yunani, karena itu adalah bahasa pergaulan, lingua francanya. Tapi orang-orang dikatakan dari Persia, dari Edom, dari mana-mana itu paham mendengarnya dalam bahasa mereka. Seperti itu. Mereka tercengang. Bahasa roh yang seperti ini memang jarang. Nah, ini contoh bahasa roh glosolalia. Ini para pastor dan frater di Cikanyere. Tapi ada yang mengkritiknya juga. Penyimpangan. Jadi gereja Katolik berdoa dalam ini video ketika terjadi para rasul menerima bahasa roh yang membuat kata-katanya dimengerti oleh orang-orang lain. John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Cuplikan film ini bahasa roh yang disebut dengan xenolalia. Hallowed be your name. Your kingdom come. Bahasa yang dipahami, dimengerti oleh orang-orang lain. Xenolalia isinya adalah pewarnaan dan sekaligus juga memuliakan Tuhan.
أنت مفتي مشروع وبعادات هاتمس. Jadi orang-orang paham tentang bahasa itu. Jadi sekali lagi ada dua jenis bahasa roh. Yang pertama yang biasa kita lakukan dalam persekutuan doa karismatik yang tidak dimengerti kecuali kalau ada orang yang mendapat karunia menafsirkannya, dan ada bahasa roh yang dipahami oleh orang lain seperti yang dialami di dalam Kisah Para Rasul bab 2 itu. Orang-orang paham. Itu adalah bahasa roh. Glosa sama. Istilah yang dipakainya glosa tetap ada. Ini ayat-ayat kitab suci ngomong semua bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5. Paulus berkata, "Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, berdoa dengan rohku, rohnya, berbahasa roh. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Kita kenal dengan senandung dalam roh. Menyanyi dan memuji dengan rohku. Pakai kata apa? Bahasa apa? Kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang menggerakkannya. Seperti itu. Aku, Paulus, dalam 1 Korintus 14:18 mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Itu yang biasa Paulus lakukan. Sehingga dia berkata, dalam 39, 1 Korintus 14:39, karena itu saudara-saudara usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat, jangan melarang orang yang berkata-kata bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah adikodrati, supernatural, pemberian cuma-cuma dari Allah sendiri. Sekali lagi, bahasa roh itu ada dua ya, bahasa yang ada di bumi, seperti yang dialami, yang dilakukan oleh para rasul, semua orang mengerti. Ada juga bahasa yang tidak ada di bumi. 1 Korintus 13 ayat 1 menyebutnya bahasa malaikat. Bahasa ini tidak dipelajari dan seringkali tidak dipahami oleh yang ngomongnya maupun pendengarnya. Sehingga butuh orang yang mendapat karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, bagaimana penggunaan bahasa roh ini? Saudara-saudariku, dalam persekutuan doa yang sering terjadi adalah bahasa roh yang dipakai adalah bahasa roh yang digunakan untuk berdoa. Sekali lagi, tadi sebelum kita memulai firman Tuhan kan, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, banyak dari saudara yang mengucapkan bahasa roh. Itu adalah bahasa doa. Bahasa roh yang dipakai untuk berdoa. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bandingkan dengan doa Hana, ketika Hana ingin supaya punya anak kan ya, akhirnya kemudian dia mengandung si Samuel itu. Imam Eli kan berkata, kamu kenapa seperti orang mabuk aja katanya. Paulus sendiri berdoa pakai bahasa roh. Tujuannya apa bahasa roh doa ini? Membangun diri sendiri. Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri. Bahasa roh yang dipakai untuk berdoa membangun dirinya sendiri. Doa berasal dari dan dalam Roh Kudus. Orang yang berbahasa roh berdoa dalam bahasa roh, doanya dari Roh Kudus.
dan bersama dengan Roh Kudus dalam Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh sendiri yang berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Kita sendiri nggak paham apa yang kita omongkan. Tapi walaupun kita nggak paham, walaupun saya dan saudara tidak paham dengan ucap kata-kata yang keluar itu, ini tetap doa yang paling sempurna. Mengapa? Karena Roh Kudus sumbernya. Roh Kudus. Jadi itu penggunaannya untuk berdoa. Seperti yang biasa kita lakukan dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Ada juga penggunaan yang kedua. Penggunaan yang kedua, bahasa roh yang kedua ini adalah untuk bernubuat. Karunia bernubuat. Jadi bahasa roh yang butuh ditafsirkan. Bahasa roh yang butuh ditafsirkan. Jangan banyak orang ngomong bernubuat pakai bahasa roh, tapi tidak ada yang paham. Nggak ada gunanya. Sehingga Paulus berkata, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Jadi ketika bahasa roh ini diucapkan, harus ada orang yang menafsirkannya. Ini adalah bahasa roh bernubuat. Kalau yang doa tadi, yang dipakai doa, nggak usah ditafsirkan. Karena ngomongnya kepada Allah. Untuk pokoknya pujian penyembahan hanya kepada Allah. Tapi yang kedua penggunaannya memang butuh ditafsirkan. Karena apa? Karena ini bernubuat. Mau menyampaikan sesuatu kepada umat beriman, butuh orang yang menafsirkannya. Jadi harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Bahasa roh membangun jemaat, kalau tadi yang berdoa kan membangun diri sendiri, kata Paulus ya. Kalau yang digunakan untuk membangun jemaat, jika apa? Punya makna, ada artinya. Punya makna, ada arti. Bagaimana caranya? Harus ada orang yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Karena kalau tidak, percuma ngomong katanya. Kalau saya, kan kadang-kadang kita dalam karismatik Katolik itu kalau ada KRK mengundang pembicara. Misalnya yang terakhir kan Bob Kenton. Ngomong pakai bahasa Inggris kan. Kalau tidak ada saudari Novi yang menerjemahkan, mungkin banyak dari antara kita pusing. Bob Kenton ngomong sampai berbuih-buih, berbusa-busa, tapi kita nggak paham. Ada gunanya? Tidak. Tapi ketika ada yang menerjemahkannya, apa yang disampaikan menjadi berguna. Alat-alat musik sama juga, kata Paulus kan, harus bisa dibedakan. Kalau nggak bunyi ya bagaimana katanya. Atau nafiri ketika dibunyikan, berarti itu ada tanda sesuatu. Jadi seperti itu penggunaannya. Jadi ada 2 untuk doa. Yang kedua, yang doa itu membangun diri sendiri. Yang kedua adalah membangun jemaat. Yang penting ukuran nyata dalam hidup, apakah bahasa rohnya itu benar-benar genuine atau tidak, lihatlah hidupnya. Lihatlah buahnya, kata Tuhan Yesus. Apakah orang dalam hidupnya bertobat terus-menerus, ongoing repentance. Tiap hari kan pertobatan. Mencoba bertobat karena kita tahu kita adalah manusia yang tidak sempurna. Lihat juga buah-buahnya seperti apa. Kalau nggak ada buahnya, percuma. Kalau saya punya bahasa roh, ternyata kemudian hidupnya amburadul. Tanda tanya, itu bahasa roh benar atau bahasa manusia? Atau bahasa dari yang lain? Kalau saya punya bahasa roh tapi sombong, menganggap saya paling hebat, saya mendapatkan berkat dari Tuhan karena bisa dikaruniai bahasa roh, berarti bahasa rohnya dipertanyakan.
Orang yang bisa berbahasa roh pasti rendah hati. Buahnya pun nampak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Jadi ada 3 macam bahasa roh. Ketika orang seolah-olah mengucapkan bahasa roh, jelas kita tahu ada bahasa dari Roh Kudus ya. Bahasa roh manusia yang dibuat-buat itu karena supaya kelihatan punya, yang lain kau udah punya bahasa roh, saya enggak katanya. Ya udah, saya buka mulut aja, silabala-bala-bala katanya. Lalalala kayak gitulah. Ini bahasa manusia. Fake, palsu bahasa roh. Tapi betul ada juga bahasa roh dari rohnya bukan Roh Kudus, tapi roh setan. Ada juga. Jadi butuh ada yang bisa memastikan ini bahasanya seperti apa. Saya pernah mendengar cerita dari Pastor Soekarno almarhum dalam pertemuan dalam retret para imam, imam untuk karismatik. Ada Pastor Grandis itu lupa saya namanya. Dia dapat karunia membedakan bahasa roh, mana yang asli, mana yang palsu. Dia bisa berkata, ini masih manusianya, jadi pikirannya yang lebih dominan. Bukan bahasa roh katanya. Jadi ada yang bisa seperti itu. Dapat karunia seperti itu, membedakan. Kalau saya mendengar ada orang yang berbahasa roh, bagi saya sama aja kan. Apakah dibuat-buat atau tidak, saya tidak tahu. Hanya orangnya sendiri yang tahu. Apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jelas tidak. Jelas tidak. Karena Roh Kudus itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah sendiri kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah sendiri yang memutuskan karunia mana yang perlu dimiliki oleh seseorang Kristiani. Allah sendiri yang memutuskannya. Jadi, tidak semua orang dikaruniai bahasa roh. Jika bukan kehendak Roh Kudus, nggak mungkin bisa berbahasa roh. Walaupun belajar katanya, berdoa, berpuasa, berlatih. Kalau tidak, nggak akan. Saya masih ingat ada seorang yang bersharing kepada saya, 9 tahun mengikuti persekutuan doa karismatik, hampir setiap tahun ikut seminar hidup baru dalam roh, tapi tidak pernah mendapat karunia bahasa Roh Kudus itu. Sedih kan? Yang lain dapat, katanya ketika sharing, yang lain dapat. Kok saya enggak? Udah 9 tahun, udah berkali-kali ikut SHDR. Dalam sharing itu saya kemudian tanya, gimana ketika mengharapkan karunia bahasa Roh Kudus itu? Ya saya mohon aja Pastor, katanya saya doa, saya mohon, saya buka hati. Lalu saya bilang, coba Pak, ketika memohon lagi dengan sangat itu, buka mulutnya. Ya kalau ngomong kan harus buka mulut ya Bapak Ibu ya. Kalau tutup mulut terus, mingkem terus, mana bisa keluar bahasa roh. Buka mulut. Saudara-saudariku, Bapak itu kemudian bercerita. Puji Tuhan Pastor katanya, saya dapat anugerah dari Roh Kudus. Bisa berbahasa roh. Tidak semua orang bisa bahasa roh. Yang pasti, jangan sampai bahasa roh ini mendatangkan perselisihan. Orang yang bisa berbahasa roh bukan berarti lebih suci dari yang lain. Jangan paksa orang lain ikut berbahasa roh. Ini adalah karunia dari Roh Kudus. Nah, menurut Gereja Katolik seperti apa bahasa roh ini ya? Nggak ada tulisan resmi khusus bicara mengenai bahasa roh, tapi di dalam dokumen-dokumen gereja, ketika gereja berbicara mengenai karunia atau karisma, disinggung hal-hal yang berkaitan dengan bahasa roh. Mengapa paus-paus mendukung gerakan karismatik? Dan pasti para paus itu juga tahu bahwa orang-orang karismatik banyak yang bisa berbahasa roh dan tidak melarangnya. Paus-paus ini mendukung gerakan karismatik. Paus Paulus sangat mendukung, penggantinya Santo Yohanes Paulus II sangat-sangat mendukung. Ini adalah anugerah terindah Roh Kudus, katanya gerakan karismatik.
Dan selalu mengingatkan taat pada magisterium, katanya. Taat pada pengajaran gereja. Tetap harus punya jiwa melayani di paroki-paroki gereja lokal. Orang-orang karismatik harus melayani. Kurang lebih itu dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Paus Benediktus juga berkata, ini adalah karunia unik. Paus Fransiskus yang sebelumnya anti karismatik, rupanya anti karena menganggap karismatik itu seperti orang lagi sekolah samba gitu, joget-joget, nari-nari sebelumnya. Tapi begitu kena, begitu tahu, dia berubah. Beliau berkata, gerakan ini diperlukan, ini adalah rahmat dari Roh Kudus. Nah, dalam tulisan pengajaran gereja resmi dikatakan demikian, Katekismus Gereja Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2003, ini ajaran resmi gereja, ada dalam Katekismus Gereja Katolik, ada yang namanya karisma, ada berbagai macam karisma, seringkali juga yang luar biasa, seperti anugerah mujizat atau anugerah bahasa. Bahasa roh dalam Katekismus Gereja Katolik dikategorikan anugerah yang luar biasa. Semua itu diarahkan kepada rahmat pengudusan. Jadi menguduskan orang juga membawa kesejahteraan bagi seluruh gereja. Karisma itu harus mengabdi kasih. Itu katekismus. Dalam Lumen Gentium 12, ini salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II, dokumen Konsili Vatikan II pun berkata tentang karunia-karunia. Allah memberikan karunia kepada masing-masing menurut kehendaknya. Salah satu karunia itu jelas adalah bahasa roh. Dikatakan, namun karunia-karunia itu karunia yang luar biasa, janganlah dikejar-kejar begitu saja, katanya. Jangan dikejar-kejar begitu saja. Harus tetap tulen, asli, seperti apa katanya. Penggunaannya juga harus jelas. Maka wewenang gereja ikut menentukannya. Nah, di Indonesia, ini dokumen resmi di Indonesia, suara gereja, suara para uskup tentang bahasa roh. Dalam surat gembala para Bapak Uskup KWI ya, mengenai pembaruan karismatik Katolik tahun 93, dikatakan bahasa lidah. Bahasa aslinya kan bahasa lidah ya Ibu Bapak, bukan bahasa roh. Bahasa roh menjadi bahasa Alkitab kita, bahasa Indonesia. Bahasa lidah adalah karunia roh yang sering tidak tergantung dari emosi dan berupa doa pujian atau permohonan pribadi serta disadari oleh pendoanya. Bahasa roh ketika diucapkan disadari oleh pendoanya, walaupun yang mendoakannya tidak paham apa artinya. Layaklah pelaksanaannya dalam suasana damai, jadi tertib, teratur, damai, menenangkan. Jangan sampai ada yang satu teriak-teriak, yang satu bahasa rohnya lembut misalnya. Wah itu kalau itu nggak tertib. Jadi gereja, para uskup mengharapkan dilakukan dalam suasana damai, serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Jelas dalam persekutuan doa karismatik Katolik, dalam komunitas karismatik, ketika bahasa roh dipakai, fine-fine aja, biasa-biasa saja. Jangan sampai ketika misa tiba-tiba ada orang yang berbahasa roh. Wah, gelo. Cina itu makan seperti itu. Malah membuat suasana kacau. Tidak. Harus dalam suasana damai, memperhatikan sikon. Nah, lalu ada pedoman pembaruan karismatik Katolik. Pedoman pembaruan karismatik Katolik tahun 75 berkata demikian mengenai bahasa roh. Dalam semangat yang sama, kami memahami bahasa roh secara gerejawi pula. Dalam gereja ada tradisi berdoa bernyanyi dalam bahasa roh. Ini seperti tersirat dalam 1 Korintus 14, dalam Roma 8, 26, 27. Orang tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Di situ ia membangun diri. Maka bahasa roh merupakan suatu cara berdoa. Tidak seorang pun mengerti bahasanya, maka sering disebut bahasa cinta. Jenis ini katanya sangat aktual dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik. Pengucapan para pendoanya sadar katanya. Selalu diucapkan dengan sadar. Ini kata
Gereja Katolik Indonesia. Pertanyaan kemudian, bolehkah meminta karunia berbahasa roh? Mohon. Juga karunia lainnya. Walaupun nggak bisa maksa-maksa, boleh. Mengharapkan boleh. Masalah diberi atau tidak, terserah pada Roh Kudus sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11, 9-13. Jadi boleh minta, dikasih atau tidak, ya sudah, terserah. Yang penting kita mengimani. Ingat, bahasa roh bukan ciri-ciri bahwa kita suci atau tidak, ya. Karena Roh Kudus memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nggak bisa maksa-maksa. Walaupun kalau saudara ngelihat YouTube ada sekolah, bagaimana cara mendapatkan bahasa roh, itu pasti bahasa roh yang ngaco. Nggak ada sekolahnya bahasa roh itu. Kita boleh memohon, berharap, tapi tidak bisa memaksa. Uji juga semua bahasa roh itu, supaya memang benar-benar berasal dari Allah. Kalau Anda rindu berbahasa roh, namun Tuhan belum mengaruniakannya, don't worry, be happy, enjoy aja lagi. Ingat, bahasa roh bukan alat ukur kesucian seseorang. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita manfaatkan karunia itu untuk membangun jemaat, dan lebih dari semua itu, mari kita lebih mengejar kasih. Sebab kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat, atas karunia-karunia rohani yang boleh kami terima setiap hari, yang berasal dari Engkau. Sebagai manusia, kadang-kadang kami merindukan seperti orang-orang lain juga, rindu karunia berbahasa roh. Banyak dari kami yang sudah mendapatkan karunia itu, Tuhan, tapi banyak juga dari antara kami yang belum mendapatkan karunia itu. Sadarkanlah kami semua, entah mendapatkan karunia berbahasa roh atau tidak, kami tetap berharga di mata-Mu. Engkau tahu karunia apa yang sungguh kami butuhkan dalam kehidupan ini. Yang penting adalah Tuhan, ajari kami untuk semakin kudus, semakin suci, semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Entah bisa berbahasa roh ataupun tidak bisa berbahasa roh. Bantu kami semua ya Tuhan, agar kami terus-menerus mengejar kesucian dalam kehidupan ini. Seandainya kami sudah Kau berikan karunia berbahasa roh Tuhan, ajari kami semua untuk terus-menerus rendah hati dan menggunakan bahasa roh itu untuk benar-benar membangun diri kami sendiri. Dan jika Engkau menghendakinya juga, kami mampu berbahasa roh yang membangun jemaat. Karena ada orang yang Kau utus, yang Kau pilih untuk menafsirkan bahasa roh itu. Terlepas dari itu semua ya Tuhan, sertai kami, dampingilah kami dengan roh-Mu, dengan Sang Penolong, Parakletos yang selalu mengingatkan kami untuk selalu hidup sesuai dan dekat dengan Engkau sendiri. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan persembahan. Sebelumnya kita berdoa untuk persembahan malam hari ini. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang bertahta di atas surga. Kembali kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Karena Engkau terus menjaga kami, menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini.
Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan firman dan pengajaran lewat Romo Hendra. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu terus meresap di dalam hati kami dan merema agar firman-Mu menjadi pegangan hidup bagi kami untuk di masa yang akan datang. Tak lupa kami memohon berkatilah Romo Hendra atas hidupnya, pelayanannya, apapun yang beliau kerjakan, sehingga semua orang dapat terberkati seperti kami lewat pengajaran-pengajaran dari Romo Hendra. Ya Bapa, kini tiba saatnya kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya apapun yang kami miliki, yang kami usahakan, itu berasal daripada Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang mengulurkan tangan untuk persembahan hari ini. Semoga semua rejeki dan lumbung-lumbungnya diperluas dan diperbanyak. Terima kasih Bapa. Semoga apapun yang kami kerjakan selalu mengandalkan Engkau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ada kode QR. Bapak Ibu boleh memberi dengan persembahan malam hari ini, dengan diiringin seperti belum impi, Tuhan pulihkan Sion. Kita juga percaya Tuhan akan pulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan juga pulihkan Indonesia dari setiap virus COVID. Tiba mimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkat. Mari kita imani, Tuhan yang akan pulihkan setiap keadaan kita. Tuhan pulihkan juga setiap virus corona di Indonesia, karena Tuhan percayakan semuanya akan baik lamanya. Pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan menutup persekutuan online malam hari ini. Segala kemuliaan, segala pengagungan kami berserahkan kepada Engkau Bapa. Mari kita angkat pujian. Engkau yang bertahta
dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Mari kita angkat pujian, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, segala kemuliaan kami agungkan Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, untuk Ibu Grace dan Bapak Hendry yang merayakan ulang tahun Tuhan di minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan tambahkan setiap berkat-Mu Tuhan. Kau tambahkan Tuhan setiap berkat usia Tuhan yang panjang Tuhan, setiap kesehatan Tuhan, juga untuk berkat Tuhan untuk setiap keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menutup Tuhan persekutuan malam ini. Kami akan menerima berkat dari Romo Hendra. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem.